aku mau bertanya juga nih. Hmm, Eh, di Abundant Revolution itu kan ada satu yang mengenai rilis ya, dan ini banyak sekali yang bertanya mengenai rilis. Keterkaitannya pada saat teman-teman nih praktek awal, sebenarnya mana sih yang duluan gitu? Rilisnya duluan, karena tabungan semesta itu juga menjadi satu poin yang sangat penting juga untuk kita bisa mendapatkan hasil panen. Jadi antara ada yang disuruhnya bersyukur dulu, terus ada juga bersyukur, terus ada quantum jump, terus juga ada menulis goals-nya, dibikin data baru, terus sama ada rilis. Mungkin ada teman-teman tuh ada beberapa yang kemarin juga saya dengar Bu Eko juga dapat respon gitu. Banyak banget tugasnya ya. Saya mesti ngerjain yang mana ya? Pertama kali ini yang mana sih gitu. Dan rilis ini apa nih yang perlu dilakukan duluan gitu. Gitu. oke. Jadi antara rilis, antara bersyukur, antara apa lagi? Eh, Quantum jam, Terus dedikasi gitu. bikin bikin itu tulis gitu goalsnya, Tulis. terus bikin data baru gitu ya. Mungkin teman-teman Mm-mm. kalau mau nambahin boleh. Ya, oke. Ternyata PR-nya banyak sekali gitu ya. Wah, udah paling duluan nih yang dikerjain mana duluan gitu ya. Sebetulnya ini kalau menurut saya ya, yang paling penting adalah sebetulnya meningkatkan kesadaran kita dulu, gitu ya. Menyadari bahwa kita ini lagi di sini. Karena sebetulnya apapun yang mau kita kerjakan, kepanikan, kebingungan, kemarahan dan lain sebagainya itu kan produk dari pikiran kita ya. Ya, seperti yang mau kita bahas hari ini, bahwa sebetulnya pikiran kita ini lari-lari. Kalau terlalu khawatir, terlalu takut akan masa depan, artinya itu saya nggak hadir di sini. Demikian juga kalau saya ini penuh penyesalan, jengkel, marah tentang masa lalu. Padahal mereka semua udah move on. Mungkin orang-orang yang bikin jengkel itu juga udah meninggal gitu ya. Nah, sebetulnya yang terpenting adalah kita meningkatkan kesadaran dulu apa yang harus kita lakukan itu nanti akan berjalan dengan sendirinya. Kita akan paham bahwa kita harus ngapain gitu. Nah, kalau memang teman-teman akhirnya lebih menyadari bahwa ini aku terlalu takut, terlalu khawatir dan lain sebagainya. Ya, memang kita harus rilis dulu gitu. Nggak ubahnya gini, lantai saya kotor gitu ya. Eh, Apa yang harus kita lakukan? Disapu dulu apa dipel dulu gitu ya? Atau apa langsung saya kasih parfum aja ruangannya, nggak usah disapu, nggak usah dipel gitu. Nah, ya langkah utama setelah berkesadaran bahwa saya memang ada yang harus dilakukan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Saya butuh solusi. Memang harus rilis dulu. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, kita harus membersihin dulu. Kalau di dunia energi, di tubuh kita ada meridian, ada cakra. Kalau cakra kita ada hambatan, di meridian kita ada hambatan, untuk terbang, susah nggak? Ibaratnya kita memiliki saluran peralon di tengah tubuh kita untuk mengalirkan kelimpahan dari cakra dasar kita untuk naik ke atas, itu butuh saluran yang bersih, yang lancar. Sehingga kita harus membersihkan terlebih dahulu.
jika memang ada sumbatan. Nah, sebetulnya kuncinya tidak hanya membersihkan saja, tetapi tidak menambahkan kembali hambatan yang baru. Apa sih? Nah, ini kita pelajari dari penanaman benih kebaikan. Kalau teman-teman kesulitan untuk rilis, teman-teman nggak usah khawatir. Karena orang rilis itu tidak semudah seperti yang dikatakan. Jadi kalau nggak bisa, belum bisa, itu nggak usah khawatir, nggak usah kepikiran. Karena memang tidak semudah itu untuk rilis. Tidak semua keberkahan bisa langsung rilis. Maka hal pertama biasanya memang dilatih untuk menerima itu tadi. Berkesadaran, menerima bahwa apapun yang hadir di dalam kehidupan kita itu hanya seperti hmm, pagi dan malam yang memang harus berganti, panas dan dingin yang memang kita rasakan, hitam dan putih yang memang selalu ada. Let it flow, karena semua baik-baik aja. Kalau mereka berjalan dengan baik, nggak musuhan, ya kan? Pagi dan malam itu nggak musuhan gitu. Artinya bahwa sebetulnya kekhawatiran, ketakutan, penderitaan, penyesalan kita pun itu sebetulnya ya baik-baik aja. Nggak perlu musuhan di dalam tubuh kita. Itu kan hanya kita yang memaknai bahwa itu adalah sebuah masalah. Kalau kita tidak memaknai itu sebuah masalah, itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi, ya diterima aja. Jadi, mau yang mana dulu? Mangga, silahkan dipilih. Yang bisa dulu aja. Jangan memberatkan diri sendiri. Nggak bisa, nggak apa-apa. Sadari aja. Kok aku belum bisa bersyukur ya? Ya nggak apa-apa, yang salah di sebelah mana? Kok aku nggak bisa rilis ya? Susah amat. Ya nggak apa-apa, terus mau ngapain? Jadi lakukan dulu dari yang bisa. Oh iya, aku memang suka menulis. Ya nulis dulu aja. Karena segala sesuatu memang awalnya kita itu dipaksa loh. Pokoknya teorinya tahu dulu, nggak apa-apa. It's okay. Kenapa saya bilang kok kita dipaksa? Di setiap agama kita punya dogma. Kalau kita nggak dipaksa dulu, ada perpuluhan, ada apa, berbagi, cuma berkah. Kira-kira kita akan berbagi nggak sih? Enggak kan? Jadi awalnya pun kita dipaksa kan? Jangan membunuh. Kok lah berarti mungkin kita bawaannya dulu memang ada kemarahan, ada eh, hawa membunuh juga ada. Ada orang-orang yang terlahir dengan energi kemarahan yang besar sehingga dia memang hawa pembunuhannya besar. Kalau nggak dipaksa, jangan bunuh, nanti dosa. Pasti dia akan ngebunuh mulu gitu. Jadi teman-teman, jangan khawatir mana dulu yang mau dilakukan, yang kamu bisa, yang kamu nyaman. Jadikan itu habit, nanti satu-satu selesain. Oh, oke, sekarang aku udah bisa bersyukur. Oke, aku sekarang udah bisa senyum. Saatnya aku rilis. Tapi intinya adalah bahwa memang betul untuk membuat segala sesuatu lancar dan mengalir dengan indah, dengan baik, ya lantainya disapu dulu, dipel dulu, baru dikasih wangi-wangi. Gitu ya. Kalau belum bisa, ya nggak apa-apa, nyantai aja. Yang simpel jangan dibikin susah. Kalau ada yang simpel, ngapain tuh pilih yang susah? Milihnya yang gampang. Gitu kan ya, Besti Diana? Siap.
Oke, thank you Yos pertanyaannya. Kurasa bisa menjawab. Nanti akan jadi recording kita dan dibagikan ke teman-teman lewat sosial media. Terima kasih.